yang informasinya diduga penculikan anak. Kejadiannya setelah kita pastikan kepada pihak sekolah memang di hari Selasa jam 9 itu datang orang tua dari pihak ayahnya untuk bertemu sama anaknya. Di situ kenapa pihak sekolah yakin itu ayahnya? Yang pertama, di situ dia menulis buku tamu bahwasanya dia Dedi Aswardi. Yang pertama dicek sama buku besar bahwa ayahnya siapa, ibunya siapa, dipastikan memang benar bahwasanya ini Dedi Aswardi, dipersilakan untuk ketemu. Yang kedua, di situ di hari Rabunya ketemulah beliau. Ketemu lagi menghadap kepala sekolah, ketemu wali kelasnya untuk ketemu lagi. Nah, memang dipastikan bahwasanya ini ayahnya. Ya, berdasarkan laporan orang keterangan dari wali kelas dan kepala sekolahnya. Dan ada salah satu murid yang memberikan informasi, ini om saya, bapaknya si Putri. Di atas nama Dedi. Atas nama si Kalau berdasarkan Dedi. laporan orang tuanya juga diculik. Kalau ini kan sekarang gini, orang tuanya kan tidak mengetahui keberadaan anaknya sejak dari jam 2 siang. Kan gitu. Makanya kita pastikan untuk memberikan keterangan mengenai apakah memang demikian atau tidak. Yang faktanya adalah ini sekarang dibawa ayahnya. Sekarang langkah dari kami, intinya berdasarkan keterangan dari orang tuanya, berdasarkan keterangan dari pihak wali murid dan kepala sekolah, apakah benar ini dibawa sama orang tuanya. Nah, kalau kita lihat ini orang tua daripada si anak yang laki-laki juga yang mengambilnya dan membawanya. Apakah selama ini antara orang tua dan perempuan dan si anak sudah tidak serumah lagi? Memang tidak serumah. Memang tidak serumah. Lalu kalau berdasarkan laporan orang tua, hak asuh anaknya jatuh ke siapa? Sekarang gini, tadi sudah saya tanyakan sama Ibu Desi bahwasanya hak asuh anak ini dia belum bisa membuktikan secara tertulis apakah ini dibawa sama ibunya atau bapaknya. Tapi menurut keterangan ibunya ini di dalam putusan pengadilan dia, tapi saya tanyakan mengenai mana surat bukti bahwasanya hak asuh anak kepada ibu, tidak ada. Nah, kalau misal dalam putusan pengadilan hak asuh si anak dipegang oleh ibunya, lalu si ayah mengambil anaknya tanpa memberitahukan ibunya yang punya hak untuk mengasuh, apakah itu masuk dalam penculikan? Jadi gini, ini kan cuma cara, karena yang penting langkah kami dari pihak kepolisian ini intinya pengen memastikan dulu bahwasanya memang benar berdasarkan keterangan dari pihak sekolah ayahnya atau tidak dulu. Kalau masalah cara dari ayahnya itu kan bisa nanti saya cross check langsung kepada beliau, kenapa kok caranya demikian. Tadi pun saya juga udah saya kembalikan kepada ibunya, ketika beliau punya hak asuh anak, apakah hak ayah, namanya anak kan nggak ada mantan anak. Tak, kalau mantan istri ada. Apakah dia tidak punya juga untuk hak untuk bercengkrama dengan anak dan sebagainya. Memang caranya tidak seizin dari si istri gitu. Nah, kalau cara yang seperti itu, kalau kita lihat dari kita undang-undang pidana dan undang-undang perlindungan anak, itu termasuk penculikan atau itu nggak jadi persoalan? Gini, nggak kesimpulannya termasuk penculikan atau enggak? Kalau kesimpulan, kalau penculikan tidak. Kalau penculikan tidak, karena menurut keterangan dari gurunya, menurut keterangan dari ibunya bahwasanya memang ini ayahnya. Iya, tapi kan memang cara yang mengambil. Apakah sekarang cara yang mengambil ini dikatakan penculikan anak? Ini masih kita telusuri dalam penyelidikan. Oh, begini.